Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Maharani Sidik dari PAI 4C. Akan menjelaskan ulang beberapa materi yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai pendidikan multikulturalisme. Jadi pendidikan multikulturalisme ini berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan sendiri merupakan suatu proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-caranya yang mendidik. Sedangkan multikultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, ataupun pemeliharaan. Rangkaian kata pendidikan dan multikultural ini memberikan arti secara terminologis bahwa proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas ataupun keberagaman dan heterogenitasnya ataupun keanekaragamannya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku ataupun aliran dan agama. Sederhananya, pendidikan multikultural ini dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang suatu keanekaragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Adapun tujuan dari pendidikan multikultural ini adalah yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keragaman siswa yang beraneka ragam. Lalu yang kedua, untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultur, ras, etnik, kelompok, ataupun agama. Lalu yang ketiga, memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Lalu yang terakhir, untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberikan gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Lalu yang selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya yang harus didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi yang berbeda. Lalu yang kedua, isi materi pelajarannya dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Lalu materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks, waktu, dan tempatnya. Yang selanjutnya, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa ke kelas. Lalu yang terakhir, pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar mudah dipahami oleh peserta didik. Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memutuskan segala sesuatu urusan dengan cara musyawarah. Agama Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi ataupun akhirat. Lalu selanjutnya materi mengenai pemikiran pendidikan menurut ilmu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun yang biasa dipanggil dengan Abu Zaid. Beliau ini lahir di Tunisia tanggal 1 Ramadan tahun 732 Hijriah atau tepat pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 19 Maret tahun 1406 Masehi atau 25 Maret 808 Hijriah di Mesir.
Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Muqaddimah. Ibnu Khaldun ini adalah seorang filosofis yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang terjun di bidang politik dan sekaligus ilmiah. Kakek beliau adalah seorang yang aktif di bidang pemerintahan, serta ayahnya adalah seorang ilmuwan, sehingga karya yang beliau hasilkan juga tidak lepas dari bahasan politik. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun bukanlah semata-mata satu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi, pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis dari manusia. Lewat pendidikan tersebut, manusia akan mendapatkan ilmu. Manusia mempunyai watak ingin selalu mendapatkan atau mengetahui apa yang ia tangkap lewat indranya. Dengan menggunakan akalnya, manusia berpikir untuk mengetahui atau mendapatkan apa yang belum ia ketahui dan hasilkan. Dengan mendatangi dan belajar dari orang yang lebih pengalaman atau dari yang telah belajar dari generasi sebelumnya, kemudian hasil pemikirannya tersebut diuji dan diterapkan dengan realita dalam kehidupannya, sehingga menghasilkan teori yang bukan lagi sekedar teori, melainkan sudah menjadi suatu konsep, menjadi naluri ataupun skill berpikir. Ibnu Khaldun sendiri membagi materi pendidikan menjadi salah satu konsep operasional pendidikan menjadi dua macam, yaitu ilmu-ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalam hal ini peran akal hanya sebagai mediator menghubungkan cabang-cabang permasalahan dengan pokok utamanya sebagai otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, ilmu-ilmu akliyah adalah ilmu yang bersifat alami bagi manusia yang diperoleh melalui proses berpikir, sehingga keberadaan ilmu ini bersamaan dengan wujudnya peradaban kehidupan manusia. Selanjutnya, ilmu Khaldun membagi ilmu menjadi 4 macam, yaitu ilmu logika, ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemikiran pendidikan Muhammad Abduh. Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh ini mencakup beberapa unsur, diantaranya tentang tujuan pendidikan yang menyeimbangkan penguasaan kognitif dan kedalaman spiritual. Lalu yang kedua, kurikulum sekolah, yaitu dengan adanya kurikulum yang berbeda di setiap jenjang pendidikan, serta menjadikan pendidikan agama dan moral sebagai pelajaran wajib bagi semua jurusan sebagai dasar keagamaan, guna menyeimbangkan antara ilmu modern dan ilmu agama. Lalu yang ketiga, metode pendidikannya digunakan adalah metode diskusi. Metode ini dipilih karena dengan diskusi murid akan lebih mendalami pengertian serta pemahaman terhadap substansi kajian. Lalu yang keempat, peserta didik, yaitu semua pribadi baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menuntut ilmu, seperti Allah menyiapkan ampunan dan pahala bagi hambanya. Muhammad Abduh tidak segan-segan memasukkan materi pendidikan barat dalam kurikulum yang dipadukan dengan pendidikan Islam. Sebagai contoh, ia memasukkan pelajaran sejarah kemajuan Eropa dan Perancis karangan Guizot. Lalu pembaharuan yang dilakukan Muhammad Abduh ini ke dalam kurikulum Al-Azhar diniatkan sebagai contoh perguruan Islam lain di dunia, sebab Al-Azhar adalah lambang pendidikan dunia Islam. Lalu materi selanjutnya adalah mengenai pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 Masehi.
adalah seorang pahlawan nasional. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar sendiri adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibunya adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dalam sumber lain, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dilahirkan pada tahun 1869. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelumnya mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India untuk kemudian berusaha menerapkannya di Indonesia. Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian-pengajian agama di suatu langgar atau musola. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah, yaitu yang pertama faktor internal. Jadi faktor internalnya adalah kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis karena merajalelanya taklid, bid'ah, dan hurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku pada saat itu. Lalu yang kedua, keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan, dan kemunduran. Lalu tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat. Lalu yang keempat, lembaga pendidikan Islam tidak dapat memenuhi fungsinya dengan baik dan sistem pesantren yang sudah sangat kuno. Adanya pengaruh dan dorongan gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Adapun faktor-faktor eksternal mengapa Muhammadiyah ini berdiri, yaitu adanya kolonialisme Belanda di Indonesia. Lalu yang kedua, kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia. Lalu yang ketiga, sikap sebagian kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman. Lalu yang keempat, adanya rencana politik kristenisasi dari pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonialnya. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Di satu sisi, pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Melihat ketimpangan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua hal tersebut merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dilahirkan dari keturunan elit kiai pesantren pada tanggal 24 Hijriah tahun 1287 atau bertepatan pada tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi. Tepatnya sebelah timur Jombang, Jawa Timur. Suasana kehidupan pesantren sangat mempengaruhi pembentukan karakter Hasyim Asy'ari yang sederhana dan rajin belajar.
belajar dari pesantren ke pesantren di Jawa sampai ke tanah Hijaz. Sebagai pendidik, merupakan bagian yang terpisahkan dari perjalanan hidupnya sejak usia muda. Setelah mengajar keliling dari pesantren orang tua hingga mertua, akhirnya pada tahun 1899 Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mendirikan sebuah pesantrennya sendiri, mewujudkan cita-citanya di daerah Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan lebih menekankan pada masalah etika dalam pendidikan, meski tidak menafikan bahwa beberapa aspek pendidikan lainnya. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang lebih menekankan pada pendidikan rohani. Misalnya, belajar dan mengajar harus dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan hanya untuk kepentingan dunia tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Dan untuk mencapainya, seseorang yang belajar atau mengajar harus punya etika, punya adab dan moral, baik si murid ataupun guru itu sendiri. Lalu materi yang terakhir yaitu pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Jamjam, Komarudin, dan E. Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud untuk membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik. Berdirinya organisasi Persis bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Pada dasarnya, perhatian Persis ditujukan terutama kepada penyebaran faham-faham Al-Quran dan hadis. Hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, diantaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah seperti pesantren, lalu penerbitan majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar, misalnya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga mendirikan lembaga pendidikan kanak-kanak dan Holland English School yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Kemudian pada tanggal 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1. Perkembangan selanjutnya, aktivitas Persis meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan, tingkat dasar hingga tingkat tinggi, dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial ekonomi, perwakafan, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.